Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antara bentuk menaati serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari, kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di setiap gerakan kita, masa luang kita, dan di setiap perkataan maupun perbuatan kita. Sehingga setiap titik dan inci kehidupan kita selaras dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dari terbitnya mentari hingga tenggelamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tanda cintanya para ulama kepada Nabi Muhammad itu terlihat dari bagaimana seriusnya mereka di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kedudukan seorang mukmin itu diukur dari sejauh mana ia mengikuti sunnah nabinya. Maka semakin banyak mereka mengikuti sunnah beliau, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin mulia. Berpegang teguh di dalam mengikuti sunnah Nabi memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menutup kekurangan dan ketidaksempurnaan seorang hamba pada ibadah wajib. Yang ketiga, terhindar dari terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Dan yang keempat, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dicintai oleh Allah, marilah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di kehidupan kita sehari-hari. Kalau bukan kita yang melakukan, lalu siapa lagi? Karena itu merupakan bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Berikut ini adalah beberapa sunnah yang sering ditinggalkan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia. Semuanya benar telah datang dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah menjilat jari jemari setelah selesai makan sebelum mencucinya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seseorang dari kalian telah selesai dari memakannya, maka janganlah ia mencuci tangannya, kecuali sesudah ia menjilat jemari-jemarinya. Kenapa kita dianjurkan melakukan hal itu? Karena kita tidak tahu letak keberkahan makanan kita ada di mana. Bisa jadi makanan yang ada di jari jemari kita, itulah yang berkah. Dan yang kedua adalah mengambil napas ketika minum sebanyak 3 kali. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bernafas sebanyak 3 kali ketika minum. Lalu ia bersabda, sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas dan lebih enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar.
meminta ampun ketika sedang bermajelis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya kami pernah menghitung Rasulullah SAW dalam sesekali majelis mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah saya serta terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dan yang keempat adalah bersedekah semampu kita ketika bertobat dari sebuah dosa. Imam Bukhari dan Muslim menuturkan kisah Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk bagian dari tobatku, aku ingin melepaskan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah pun bersabda, sisihkan sebagian hartamu, maka itu lebih baik. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di kitab Zadul Ma'ad, perkataan Ka'ab ini merupakan dalil akan disunahkan bersedekah ketika bertobat semampunya. Yang kelima, tidak melepas tangan kita saat berjabat dengan orang lain, kecuali orang tersebut yang melepasnya lebih dahulu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu jika Rasulullah menjabat tangan seseorang, ia tidak akan melepaskan tangannya, kecuali orang yang dijabat tangannya itu melepaskannya terlebih dahulu. Aku lu qauli hada wastaghfir. Aku lu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa sholli wa sallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil ali azim. Wa alamu anna wa amarakum bi amrin adim. Amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma dfa'an al bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bay' was-sufa wal muhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min baladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna innaka antal hamidum majid. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afa wal hina. Allahumma sin 'aqibatana fi umri kullaha. Akhirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa dzikrullahi akbar.